Sekarang Pertamina sudah blokir nomor polisinya, tapi truk itu atau mobil, kalau di kampung saya namanya mobil lansir Pak, mobil-mobil tua dikasih tangki besar di dalamnya. Di kampung Pak Oki itu sering tuh, dekat daerah kampung beliau tuh, SPBU dekat kampung beliau tuh Pak, itu pakai tangki besar Pak, bisa ratusan liter dia konsumsi BBM. Berani nggak petugas PBU-nya menstop? PBU dengan Pertamina dalam rangka membahas terkait roadmap dan kinerja Pertamina, terutama permasalahan BBM langka. Sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra dan Sumatera Barat, saya akan membahas khusus bagaimana menyelesaikan kelangkaan solar dan pertalite di Sumatera Barat. Mantap. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota Komisi 6 yang telah menyampaikan pendalaman dan pertanyaan. Mungkin sedikit dari meja pimpinan Pak Simon, Pak Dirut. Yang pertama adalah tadi sudah disinggung oleh teman-teman bahwa terjadinya banyak antrian di mana-mana. Ya, padahal saya bicara konteks saya saja sebagai anggota DPR RI yang mewakili Sumatera Barat. Kita sudah berjuang, alhamdulillah kuotanya sudah menambah 15% Pak Simon. Jadi bulan November ini kuota tambahan untuk Sumatera Barat sudah naik 15%. Tapi faktanya di lapangan masih terjadi antrian yang di mana-mana. Dan juga saya sudah dapat laporan dari SAM saya, Sales Area Manager di Sumatera Barat, itu sudah ada 3.500 nomor polisi yang diblokir. Tapi memang ini tidak cukup. Nah, untuk itu secara resmi dalam ruang rapat ini saya mengusulkan kepada Pak Simon dan jajaran Pertamina untuk bicara dengan pemerintah untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum Pak, sehingga nanti di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia masing-masing Polda dan Korem itu bisa bikin Satgas bersama Pertamina untuk melakukan penegakan hukum. Karena meskipun sekarang Pertamina sudah blokir nomor polisinya, tapi truk itu atau mobil, kalau di kampung saya namanya mobil lansir Pak, mobil-mobil tua dikasih tangki besar di dalamnya. Di kampung Pak Oki itu sering tuh, dekat daerah kampung beliau tuh, SPBU dekat kampung beliau tuh Pak, itu pakai tangki besar Pak, bisa ratusan liter dia konsumsi BBM. Ya, berani nggak petugas PBU-nya menstop? Kan itu fakta kenyataan di lapangan. Nah, ini yang harus kita lawan, mafia yang memakan ya hak rakyat banyak subsidi BBM ini. Masa kita diam saja? Nah, untuk itu Pak Simon, saya ingin kita punya legacy, kita lakukan perlawanan masif itu loh. Ya, rakyat kan butuh. Sekarang kuota sudah dinaikkan. Kayak kami di Sumatera Barat, kita berjuang sama-sama kuota naik 15%. Udah naik. Lalu SAM-nya sudah kerja, blokir 3.500 nomor polisi. Tapi kan penegak hukum ini nggak jalan. Nah, untuk itu Pak Dirut, saya minta Pak Dirut bicarakan sama pemerintah, bentuk tim Satgas terdiri dari Pertamina, Kementerian SDM, ya Kemendagri, kepolisian, dan juga tentu TNI, sehingga tidak ada lagi backing yang menimbun dan nyolong BBM itu untuk industri. Kalau di kampung saya mungkin untuk industri sawit, industri tambang, atau yang lain-lain, supaya rakyat nggak menderita. Inilah contoh yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu kebocoran. Jadi subsidi kita yang digelontorkan untuk rakyat itu bocor Pak. Masa kita berdiam diri? Saya juga capek juga di DM, ditanya sama masyarakat, karena sebagai anggota DPR kuota udah naik. Saya udah kontrol nih Pak di SAM bagaimana kenaikan di per SPBU, tapi ngantrinya nggak habis-habis. Jadi kita ini kesannya nggak bisa bekerja karena ada mafia bandit-bandit ini. Ini yang saya minta Pak Simon ketegasannya untuk menyampaikan ini dan mengeksekusi ini Pak. Itu satu yang penting. Yang kedua, Sumatera Barat lagi nih, ya. Jadi memang Sumbar itu kan punya hanya dibungkus Teluk Kabung ya Pak Ega.
Jadi kapal PIS itu datang, itu hanya merapat ke Bungus Teluk Kabung, itu storage tangkinya Pertamina di Sumatera Barat itu hanya itu. Nah, berapa waktu yang lalu kami melihat karena sering terjadi permasalahan, kita butuh tambahan. Bengkulu saja 2. Pekanbaru, Riau berapa biji, Sumatera Utara berapa biji. Nah, kita mengusulkan untuk dibangunkan di daerah Pasaman Barat. Nah, ini kajiannya sudah dikaji oleh Patra Niaga. Saya nggak tahu bagaimana perkembangannya, karena yang direktur yang mengkajinya diganti kemarin kan, kalau nggak salah. Nah, itu perkembangannya seperti apa? Apakah nanti silahkan Pertamina yang investasi atau nanti diberikan ke pihak ketiga swasta, itu terserah. Bagi kami masyarakat Sumatera Barat, kalau Bungus Teluk Kabung ini bermasalah, masih ada tempat SPBU BBM masuk Sumatera Barat, Pak. Selama ini yang terjadi apa? Kita datangkan dari Pekanbaru Riau, ya, jalan darat, datang dari Jambi dan dari daerah yang lain. Kalau kami bermasalah, kami nggak punya storage yang lain. Nah, ini kajian sudah dibuat oleh Patra. Saya minta Pak Simon kawal ini supaya bisa dibangunkan di dapilnya Bu Nevi itu di Pasaman Barat, di Air Bangis. Kebetulan kami punya pelabuhan baru, ya. Pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan baru, ya. Lalu juga jalan sudah dibangunkan. Ya, saya berharap ini bisa, Pak, supaya ada pemerataan ekonomi di Sumatera Barat. Jadinya itu, Pak, usulan saya. Jadi tolong, karena saya sudah baca juga berita hampir 400.000 nomor polisi diblokir di seluruh Indonesia. Tapi nggak cukup menyelesaikan masalah. Harus ada penegakan hukum, Pak. Harus ditangkap orangnya, Pak. Bukan ditangkap tuh bukan hanya supir mobil itu, tapi oknum-oknum di belakangnya, backing di belakangnya. Ya, saya paham lah. Pak Prabowo kan sudah sampaikan di rapat 16 Agustus dalam pidatonya, siapapun backingnya, mau jenderal manapun, disikat sama presiden. Nah, jadi saya minta tolong ini dihajar, Pak.